Yang artinya wanita-wanita yang keji diperuntukkan untuk laki-laki yang keji, laki-laki yang diperuntukkan untuk wanita yang keji, laki-laki wanita-wanita yang baik diperuntukkan untuk laki-laki yang baik. Itu juga laki-laki yang baik diperuntukkan wanita-wanita yang baik. Merekalah orang-orang yang terlepas dari apa yang dikatakan dari keburukan, bagi mereka keampunan dan rezeki yang mulia. Ayat ini jelas bagi kita ada nilai hal yang memang menjadi satu pandangan, ya, satu rujukan serta standar yang memang harus diperhatikan di dalam kehidupan ini. Manakala memang memiliki pasangan di dalam kehidupan yang akan ataupun yang sedang kita jalani. Untuk itulah ya banyak bukti-bukti yang Allah tunjukkan di dalam sejarah-sejarah yang ada yang menjadi acuan bagi kita. Paling tidak standar ini walaupun mungkin dibanding dari masa Rasul, sahabat, tabi'in, para ulama dulu dan sampai sekarang ini memang jauh kita bilang nilai keberadaan bobot tersebut, tapi bukanlah berarti ayat ini tidak benar. Kita saja sebetulnya sifat yang tidak benar yang ada sama kita. Ayat tetap benar, cuma kita yang tidak mau menyesuaikan dengan kondisi ayat-ayat Allah. Untuk itulah kita coba mengangkat ya salah satu kisah tentang yang berhubungan dengan surah An-Nur ini. Ada seorang yang solih ya berjalan di kota Kufah, namanya Sabit bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala. Dia berjalan di kota Kufah itu kebetulan melewati sebuah kebun apel. Begitu dia lewati kebun apel, rupanya karena namanya dia berjalan musafir begitu, dilihatnya ada sebuah apel yang jatuh di luar pagar kebun itu. Karena dia merasa lapar dan haus, ya, melihat apel itu yang menggodanya, spontan dia ambil, maka dia makanlah apel itu. Ternyata baru separuh dia makan, dia teringat ini kan bukan miliknya dan belum ada izin dari pemiliknya. Spontan dia berhentikan. Ada timbul rasa menyesalnya itu. Ya, maka dia masuk ke kebun itu untuk minta ya maaf dan dihalalkan apa yang sudah dia lakukan. Di dalam kebun itu dia menjumpai seorang laki-laki tua. Ya, dia samperin orang tua itu tadi. Dia mohon tolong tuan, saya sudah memakan apel ini separuh. Ini bukan milik saya. Ya, mohon izinkan dan halalkan. Ternyata orang tua itu menjawab, ini kebun bukan milik saya ini hanya penjaganya. Pemiliknya ini jauh dari kebun ini, berjalan 1 hari 1 malam baru sampai ke rumahnya. Ya, itulah kalau mau minta izin, minta halalkan sama dialah. Namanya Sabit bin Ibrahim tadi, ya, tidak mau dia mengalami hal yang buruk dalam dirinya. Artinya dia paham, dia bertekad dia tetap harus menjumpai pemilik apel itu, karena sudah masuk ke dalam perutnya ya separuh dari keharaman apel tersebut. Dan dia teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata minal harami fannaru aulabih. Ini juga yang membuatkan tekadnya itu kuat. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka dulu yang akan membakarnya. Inilah ya kalau orang dulu punya prinsip dan dasar itu ya. Maka dia pun berangkatlah dengan tekad yang kuat. Dia terserah mau 1 hari 1 malam dia nggak peduli. Yang penting jangan sempat apel dalam perut ini bakal menjadi beban di akhirat nanti. Dia tempuhlah jalan itu terus ya 1 hari 1 malam sampailah ke tempat yang punya kebun apel. Dia ketuk pintu, ya dibuka oleh orang tersebut, ya pemilik rumah. Ternyata dia tuan yang punya ya kebun apel itu.
Maka dia ucapkan salam, dijawab, ya. Dia berkata, wahai Tuhan yang pemurah, ya, Tuhan yang pemurah, saya sudah memakan apel yang ada di kebun ini. Ditunjukkannya apel itu, ya, tolonglah, ya, halalkan apa yang sudah saya perbuat ini. Rupanya tuannya ini orangnya memang baik, lama diamatinya, ya. Sabit bin Ibrahim ini tengoknya lama, diperhatiinya, tahu dia, ya, orang yang mau jujur seperti itu, orang yang mau mengaku dan orang yang menjaga dirinya, ini berarti bukan orang sembarangan, ini orang baik. Lama dia diam ditengokinya Sabit tadi itu. Barulah dia bilang, ya, tidak, katanya, aku tidak akan menghalalkan apa yang kau makan itu, ya, kecuali satu syarat. Nah, itulah dia bilang dia tidak menghalalkan, tak akan dihalalkannya yang dimakan itu kecuali engkau mau memenuhi satu syarat yang kuinginkan. Ya, tentu Sabit tadi bertanya, apalah syaratnya itu Tuhan, katanya. Ya, syaratnya kau harus menikahi anakku, anak perempuanku, kalau bahasa kita menikahi putriku. Sabit nggak paham, ya, mengapa gara-gara makan apel minta halalkan kok nikah larinya. Nah, itu yang belum dia pahami, ya. Dia bertanya, mengapalah syaratnya sampai begitu? Yang saya makan ini kan apel, saya minta dihalalkan kemari itu agar tidak menjadi beban sama saya, tapi mengapa saya, ya, disuruh untuk menikahi putri Anda? Orang ini nggak peduli, ya, nggak didengarnya. Kalau di bahasa kita cuek saja dia sama pertanyaan Sabit tadi. Maka dia bilang, ketahuilah, ya, putriku tuh orangnya buta, bisu, tuli, lumpuh. Nah, itulah, kalau kau tidak mau maka aku tidak akan halalkan. Itulah syarat yang diungkapkan oleh tuan ini tadi. Ya, Sabit tentunya karena dia sudah bertransaksi kepada Allah, artinya dia tidak ingin di akhirat nanti Allah menghukum dia, ya, walaupun dia sedikit artinya dia mengapa sampai begini, dia agak kurang paham kenapa sampai harus menikahi, ya, hal seperti ini. Kan sepertinya jauh sekali problem minta maaf makan apel itu dan syaratnya harus menikahi. Baiklah, saya terimalah, kata Sabit bin Ibrahim ini. Maka diterimanya lah, ya, syarat tuannya tadi, dilangsungkanlah pernikahan, ya. Nikahlah dia sama anak orang ini tadi, walaupun dia belum menengoknya kayak mana itu orang, cuma dibilang cacatnya saja, yang buta, bisu, tuli, lumpuh, ya. Dia nggak peduli, yang penting bagaimana dia selamat, ya, dari hukuman Allah di akhirat nanti. Nah, sudah berlangsungnya acara akad nikah dan walimah, ya, tentunya dia menjumpai istrinya, ya. Yang terbayang di pikirannya yang dibilang secara zohir istrinya, begitulah dibilang oleh mertuanya itu, ya. Namun demikian, karena itulah kita bilang orang yang berpendidikan, orang yang beragama, orang yang taat, orang yang solih. Nah, ketika dia memasuki kamar istrinya itu, dia ketok pintunya, dia tetap berniat, walaupun istrinya itu tuli, ya, mau bisu mau apa, ya tetap, ya, berniat mengucapkan salam. Maka dia buka pintu tuh, dia tetap mengatakan assalamualaikum, katanya. Dijawab oleh perempuan yang jadi istrinya tadi, waalaikumsalam. Dia terheran, ya. Dia terheran kenapa bapaknya bilang tuli, tapi kok mengucapkan salam, menjawab salam yang dia sampaikan. Nah, ketika dia berada masuk di kamar itu, di depan pintu kamar itu tadi sudah dia masuk, itu istrinya tadi itu langsung datang menyambutnya dan menyalami, mencium tangannya. Terpandang dia lagi, ya, ini kan berarti dia melihat aku datang, dia berjalan berarti tidak lumpuh. Begitulah, ya, dia bergandengan, dia bawa istrinya duduk, ya, di sisi tempat tidur itu. Dia bertanya, ya, bukankah ayahmu mengatakan kau ini buta, ya? Mengapa kau bisa menyambut aku dan menyalamiku?
Apa kata istrinya? Ya, ya benar. Hanya saja aku buta ini, mataku tidak pernah kulihatkan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bukankah bapak mengatakan, ya kau itu bisu? Ya, ya benar. Ya, aku nu bisu sebenarnya bahwa ya mulutku tidak pernah mengucapkan apapun, bercerita dan sebagainya kecuali yang diridhoi oleh Allah. Maka balik istrinya bilang, bukankah bapakku juga mengatakan bahwa aku tuli dan lumpuh? Kan itu. Sabit hanya mengiyakan. Iya, kata Sabit. Ya memang aku tuli karena memang aku tidak mendengar cerita-cerita yang ya tidak berguna sama sekali, dan aku pun lumpuh karena memang kakiku tidak pernah melangkah tempat yang dimurkai oleh Allah. Sadarlah Sabit, dia penuh gembira, dia bersyukur sekali. Ternyata ya isyarat-isyarat cacat tadi bukanlah secara zohir, tapi adalah kiasan bahwa ternyata istrinya adalah wanita yang solihah. Dia bersyukur, dia senang sekali. Ada rasa bahagia yang dia dapatkan di situ. Maka dijalanilah kehidupannya itu ya, gara-gara apel yang dimakan separuh tadi itu. Ya, jalanilah kehidupan, dia merasa bahagia, merasa ya damai dengan istrinya itu tadi. Ya tidak lama begitulah ya, dalam perjalanan waktu yang wajar lahirlah seorang anak laki-laki yang ilmunya menyinari dunia, yang banyak ya pendapat-pendapat tentang fikih, sampai bisa dia lahirkan dari pikirannya 83.000 ya tentang problem fikih. Dan 40 tahun dia ini berudu, yakni udu Isya sampai subuh, 40 tahun bisa dia jaga. Itulah yang dikenal dengan Imam Abu Hanifah, yang nama aslinya Nu'man bin Sabit bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala anhu. Nah ini kalau kita lihat, pantas wanita ini menjadi ibu dari Abu Hanifah, pantas wanita ini menjadi ibu dari seorang alim yang begitu terkenal. Apalagi ya diungkapkan bahwa Abu Hanifah ini itu sering melakukan sholat ba'diyah Isya ya. Ba'diyah Isya itu 2 rakaat, tapi 1 juz Quran itu ya 30 juz Quran habis ya. Inilah luar biasanya Abu Hanifah itu. Dia ba'diyah Isyanya 30 juz tuntas 2 rakaat ya. Awak qul huwallahu ahad aja, nggak ada yang lain ya. Kalau nggak ina atau ina qul huwallah, mau apa, mau cepat, mau bertabur aja bawaan kita ini kan. Nah dia 30 juz itu ba'diyah Isya, habis Isya dia sholat ba'diyahnya ya, itu 30 juz tuntas. Bahkan satu kisah pun digambarkan, saking waroknya Abu Hanifah ini ya, dia tidak makan kambing selama 7 tahun ya, karena ada satu kambing orang lepas di kota Kufah itu ya, lepas kambing orang. Dia khawatir ketika dia beli kambing, dia memang suka makan daging kambing, tapi 7 tahun dia tahan, tidak mau dia memakan daging kambing di situ ya, sebelum jelas. Karena ketika ditanya berapa lama lah umur kambing itu, 7 tahun ya, itu biasanya 7 tahun dah tinggi kali itu, pasti disembelih itu 2 tahun ke atas habis lah itu ya, kena sembelih kambing itu kan. Nah sesudah 7 tahun itulah baru dia makan kambing, untuk menghindari jangan-jangan nanti kambing yang dibelinya jangan-jangan kambing orang pula. Nah, itu kan bisa jadi ya makan yang subhat dia. Inilah kalau kita lihat ya profil-profil orang dulu, dan pantas kalau tadi digambarkan oleh Allah di An-Nur ya, wanita-wanita yang baik diperuntukkan untuk laki-laki yang baik. Insya Allah biasanya ya pada dasarnya bobot wanita itu sendiri sebetulnya yang harus diperhatikan ya. Walaupun sekarang kita sangat sulit untuk ya mencari gambaran ini, sama seperti digambarkan Imamul Ghazali dalam kitab Usratus Sa'idah ya, keluarga yang bahagia itu ya, malah para sahabat dan tabi'in menggambarkan nanti akan datang mencari wanita yang solehah itu seperti mencari uban ya di bulu burung gagak. Gagak itu kan hitam, payahnya ya nyari uban selembar aja. Ini kan repot kita bilang, begitulah sulitnya kita bilang. Artinya apa? Bukan tidak ada
ada, tetap ada, bukan tidak ada, tapi mau tidak mau memang berupayalah untuk membentuk pribadi-pribadi yang baik. Insya Allah dengan keinginan itu Allah akan mengarahkan dia terhadap orang-orang yang baik menjadi pasangan hidup kita. Demikian wallahu a'lam.